Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya paksakan hidup dengan mengikuti tuntunan perintah dan peraturan firman dan roh Tuhan selama hidup di dunia ini. Dari landasan kitab Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan kitab landasan Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 35. Maksudnya teman-teman, dalam hal kehidupan di dunia ini, apabila kita bicara kita ingin hidup masuk dalam rancangan kehendak Tuhan, itu semua itu dasarnya itu bukan dari parameter duniawi teman-teman, tetapi apabila kita simak apa yang dilakukan oleh dunia, oleh orang-orang dunia atau orang-orang yang berkeyakinan dalam arti kata beragama tetapi kurang tepat gitu mengenal akan Tuhan Allah, mengenal akan firman Tuhan Allah. Jadi mereka beragama dalam arti kata simbolis, formalitas menerima Tuhan gitu. Tetapi dalam realitanya mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rancang kendaki di dalam perintah dan peraturan firman Tuhannya teman-teman. Jadi banyak orang dunia, orang berkeyakinan seperti itu, tapi tidak sadar. Dan itu yang dijadikan parameter teman, parameter kebenaran orang dunia itu seperti itu. Dan parameter kebenaran orang dunia ini dianggap oleh orang dunia dan orang berkeyakinan adalah parameter yang benar itu, parameter yang dari parameter Tuhan. Padahal dunia dan orang berkeyakinan menganggap itu adalah kebenaran yang benar gitu, kebenaran yang dari Tuhan gitu. Tapi realitanya teman-teman tidak, dasarnya sama sekali dari dasar-dasar apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan gitu. Nah ini yang bikin kacau ini teman-teman. Jadi kebenaran hidup itu akhirnya bisa jadi dua. Ya mungkin kalau saya pelajarin dari yang terjadi dalam keluarga saya, misalnya saya mungkin masih ingat dari kelompok orang tua saya gitu, orang tua saya masih bisa ingat, dan masih ada samar-samar teman-teman dari kakek nenek saya gitu, itu juga masih ada samar-samar. Tapi kalau sudah dari buyut saya sudah tidak ingat teman-teman. Jadi parameter kebenaran yang dari orang tua saya, kebenaran yang daripada nenek moyang saya, nenek kakek nenek saya gitu, itu dasarnya itu kebenaran saat itu mereka bukan dari dasar kebenaran firman Tuhan teman-teman, bukan dari kebenaran Tuhan Allah langsung gitu. Karena yang dipegang adalah masih sebatas adat istiadat dan tradisi saja. Jadi bagaimana melanjutkan tradisi dari leluhurnya gitu, ya dari Tiongkok kan waktu itu gitu. Jadi ya diteruskan kepada kakek nenek saya dan dilanjutkan oleh orang tua saya gitu. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan saya seperti itu teman-teman. Jadi selama saya hidup dari lahir sampai umur 40-an gitu, mungkin 47 ya, waktu saya benar-benar secara formalitas simbolis saya dibaptis terima Tuhan Allah gitu, secara Nasrani gitu. Ya saya mengalami masa vakum, tidak mempunyai jalur hidup dengan dasar firman Tuhan itu selama 47 tahun teman-teman. Jadi ya sudah keburu dewasa, dewasa fisiknya dan seharusnya juga dewasa rohaninya gitu, dewasa tubuhnya gitu, raganya, dan juga dewasa urusan jiwa dan rohani, ya harusnya gitu teman-teman. Tapi dalam realitanya urusan rohaninya itu tertinggal, benar-benar masih nol sekali gitu. Jadi parameternya adalah ya kebenaran yang dijalankan oleh orang tua saya dan oleh kakek nenek saya, itu saja teman-teman. Dan saya tidak mengatakan bahwa kebenaran dari orang dunia itu melulu salah gitu, tidak teman. Jadi kebenaran dari orang tua itu saya pikir ya ada istiadat tradisi itu adalah kumpulan dari kumpulan dari kebaikan-kebaikan gitu selama leluhur kita hidup. Jadi kebaikan-kebaikan itu ya akan dijadikan satu kebenaran orang dunia gitu. Jadi beda teman-teman. Jadi kalau kebenaran orang dunia, orang berkeyakinan itu adalah kebenaran yang dari pertimbangan duniawi gitu, dari dunia, apa yang terjadi di dunia. Tapi kalau yang disebut kebenaran rohani yang dari Tuhan, kebenaran itu kan bukan lahir dari standarisasi dunia teman-teman, tapi standarnya adalah standar di alam akhirat yang kekal nanti teman-teman. Sedangkan orang dunia, orang berkeyakinan
baik itu ayah saya atau kakek nenek saya, parameternya adalah kebenaran dari orang dunia dengan parameter dunia, di mana parameter dunia bagi orang dunia adalah ya lama, teman-teman. Seolah-olah gitu. Jadi DN-nya itu sampai meninggal dunia, parameternya gitu. Dimulai dari lahir dan DN-nya akhirnya itu meninggal dunia. Tapi kalau dari sisi rohani, dari sisi Tuhan gitu, dari sisi firman Tuhan, kan beda, teman-teman. Startnya itu boleh sama dari lahir gitu, tapi akhirnya itu kan bukan dari akhir dari hidup di dunia ini, tapi akhir dari sisi kekekalan, akhir dari rohani adalah tidak berbatas sebenarnya, masuk ke dalam kekekalan. Startnya dimulainya boleh sama waktu kita lahir di dunia ini, itu dianggap startnya gitu. Nah akhirnya orang dunia itu dengan parameter adalah meninggal dunia gitu, meninggalkan dunia ini. Nah kalau cerita parameter meninggalkan dunia ini dari parameter rohani, dari versi firman Tuhan, kan ada, teman, ada aturan main yang firman katakan umur manusia itu rata-rata 70-80 tahun, teman-teman. Rata-ratanya gitu. Tapi tidak mustahil manusia itu bisa sampai 120-an gitu. Jadi maksimalnya umur manusia itu adalah 120-an gitu. Tapi kalau bicara pendeknya umur manusia, nah itu relatif, teman-teman. Teman rata-rata firman Tuhan katakan 70-80 tahun. Tapi kan yang meninggal sebelum 70 kan banyak sekali, teman-teman. Yang 60 sudah meninggal, yang 50 sudah meninggal, 40, 30, 20, 1 tahun itu yang sudah keburu meninggal juga ada, teman-teman. Tapi sebaliknya, teman, orang yang meninggal di atas 80 juga ada gitu. Jadi kembali lagi parameter yang rohani katakan bahwa di dunia itu tetap ada batasnya, teman. Batasnya itu ya 120 tahunan gitu. Nah, di mana batas 120 tahunan bagi orang dunia, bagi orang berkeyakinan, itu parameter yang terlama, bahwa hidup itu seolah gitu, dari mulai lahir sampai meninggal dunia 120 tahunan gitu. Bahkan orang dunia, orang berkeyakinan belum tentu sadar bahwa itu adalah DN-nya gitu. Itu adalah akhir kehidupan di dunia itu. Kadang-kadang nggak sadar, teman-teman. Orang-orang dunia, orang berkeyakinan itu memperlakukan hidup mereka seolah unlimited, tidak ada batas gitu. Jadi tapi sebenarnya berbatas gitu. Nah makanya dia akan mati-matian, orang dunia, orang berkeyakinan itu akan mati-matian bagaimana hidup cuman sekali, teman-teman. Bagaimana dia akan mati-matian untuk menikmati gitu, menikmati apa yang memang ditargetkan oleh dunia itu gitu. Nah apa sih yang ditarget dunia? Ya pasti target sukses apa, misalnya kalau bicara pengusaha atau orang karir gitu, atau orang buruh gitu, ya pasti berusaha bagaimana mencapai target sukses hal-hal dunia itu semaksimal mungkin, teman. Itu yang diuber gitu ya, bagaimana ujung-ujungnya kumpulkan harta benda sebanyak mungkin gitu ya, bagaimana untuk bisa berlimpah-limpah gitu. Itu jelas yang diubernya adalah target sukses duniawi. Begitupun juga dari sisi kebahagiaan, teman-teman. Ya orang dunia, orang berkeyakinan itu akan mati-matian mentargetkan diri mencari kebahagiaan, teman-teman. Mencari kebahagiaan yang maksimal di dunia ini gitu. Karena ya beranggapan bahwa ya satu saat gitu akan meninggal dunia, nanti tidak bisa mengulang lagi gitu. Nah begitupun juga bagaimana untuk membuktikan bahwa orang dunia atau orang berkeyakinan sukses hidup di dunia ini dengan cara ya memenuhi nafsu-nafsu duniawi, teman-teman, untuk mencapai keangkuhan, kesombongan atau show force lah, bagaimana untuk bisa dipamerkan bahwa hidup ini adalah sukses gitu, sukses duniawi gitu. Nah itu pola-pola seperti begini, teman-teman, justru pola-pola yang berbeda, berseteru dengan apa yang ditargetkan, dirancangkan, dikehendaki oleh Tuhan, oleh rohani gitu. Jadi berbeda sekali, teman. Jadi pertama sekali parameternya itu orang-orang duniawi, orang berkeyakinan itu parameternya adalah dunia ini gitu. Sedangkan dunia yang fana ini gitu. Meskipun menurut orang dunia dan orang berkeyakinan bisa disebut fana itu relatif gitu. Karena mereka kadang-kadang tidak sadar bahwa ada batas umur
70, 80 atau 120 tahun aja juga tidak sadar gitu. Tapi kalau dari sisi rohani, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa itu sementara gitu. Karena ya cuma 120 tahunan. Parameternya Tuhan rohani adalah bagaimana hidup yang tidak berbatas, teman-teman. Masuk ke dalam alam yang kekal. Lah kapan bisa mendapatkan alam yang kekal? Ya setelah meninggalkan dunia ini, teman-teman. Jadi bagi orang dunia, orang berkeyakinan bahwa parameter di end-nya, akhirnya adalah meninggal dunia. Dia tidak mengerti, mereka tidak mengerti setelah meninggal dunia itu ada kehidupan lagi gitu. Nah, sedangkan dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, dari sisi firman Tuhan, justru hidup di dunia ini adalah sementara, proses, teman-teman. Proses apa? Hidup yang sebenarnya itu adalah setelah meninggal dunia ini, teman-teman. Setelah meninggal dunia ini, kita masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya. Itu versi firman Tuhan, versi rohani gitu. Seperti itu. Nah, ini cara menjelaskan ini kan tidak mudah, teman-teman. Ya bagaimana istilahnya, kalau orang dunia, orang berkeyakinan beranggapan bahwa hidup itu sampai di end-nya, terakhirnya ya sampai 120 tahunan ini gitu. Sedangkan kalau untuk dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan, bahwa hidup itu dimulai setelah kita meninggalkan dunia ini, teman-teman. Itu adalah mulai serta masuk hidup di dalam alam akhirat yang tidak berbatas ini, teman-teman. Nah, pengertian seperti ini, teman-teman, bagi orang dunia, orang yang memang tidak menerima Tuhan secara simbolis, formalitas, mengaku menerima Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, mungkin dianggap hal yang wajar karena mereka orang dunia itu tidak mengenal tentang itu, teman-teman. Jadi kalaupun di KTP-nya dicantum agama, ya balik lagi, ya cuma sebagai formality, memang harus beragama gitu. Karena hidup di Indonesia harus berketuhanan, beragama gitu. Tapi pengenalan, pengertian akan Tuhan dan firman Tuhannya ini yang salah, teman-teman, yang kosong gitu. Nah, kalau sampai mereka beragama benar gitu, seharusnya kan mereka mengenal gitu, mengenal apa sih Tuhan Allah gitu, siapa sih Tuhan Allah gitu. Begitupun akan firman-Nya, teman-teman. Nah, ini yang disayangkan itu banyak orang yang secara formality gitu, simbolis ya beragama, terima Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, tapi dalam realita kenyataan hidup kesehariannya, teman-teman, sama sekali tidak punya dasar, teman-teman. Tidak punya dasar bahwa hidup itu ya bukan dengan parameter duniawi saja, tapi yang hidup benar itu adalah parameternya adalah rohani, bukan duniawi. Nah, kenapa banyak orang-orang yang beragama yang seharusnya mengenal perintah peraturan firman Tuhan gitu, tapi dalam realitanya tidak? Ya karena kembali lagi, teman, bimbingan orang tuanya atau kakek neneknya gitu, itu yang tidak menuntun, tidak membimbing bahwa anak-anaknya itu harusnya yang Tuhan minta itu sebagai syarat utama gitu. Ya orang tua yang terhadap anak-anaknya itu, firman Tuhan katakan ya bagaimana orang tua satu-satunya yang Tuhan harapkan itu adalah bisa menuntun, membimbing anak-anaknya mengenal kebenaran akan Tuhan, akan firman Tuhan itu. Jadi kita mesti sadar, teman-teman, bahwa kesalahan ini bukan cuma berhenti ada di kelompok anak-anak kita atau cucu kita. Kesalahan ini bisa berawal dari kesalahan orang tua sendiri, teman-teman. Bisa berawal dari kakek neneknya. Seperti contoh yang saya alami pribadi, kan saya tidak dididik oleh orang tua saya untuk mengenal kebenaran firman Tuhan atau Tuhan Allah dengan benar gitu, dengan tepat. Ya, tapi bukan berarti mereka tidak mengajarkan kebenaran secara duniawi. Kalau secara duniawi, orang tua saya sangat mengajarkan itu. Ya, cuman kalau saya bicara sekarang berarti ya pengenalan, pengertian saya, hikmat saya bahwa kebenaran yang dimaksud orang tua saya itu sebenarnya bukan kebenaran, teman, tapi kebaikan gitu. Kebaikan duniawi itu orang tua saya ajarkan habis-habiskan. Bahkan kakek nenek saya pun mengajarkan kebaikan kepada orang tua saya dan kepada saya secara maksimal gitu. Tapi kalau ya kembali lagi, kebaikan dunia itu adalah dari persepsi, dari sisi duniawi gitu. Bagaimana menilai kebaikan hidup dari sisi duniawi, bukan menilai hidup dari kebenaran firman Tuhan yang dasarnya itu dari
kekekalan, keselamatannya kekal gitu. Tapi kalau orang tua dan nenek moyang ini yang tidak berdasarkan firman Tuhan, ya kebaikan dari skala kebaikan duniawinya teman-teman. Parameternya cuma itu saja. Nah ini kan yang kembali lagi saya katakan, saya tidak pernah terdidik oleh orang tua saya, oleh kakek nenek saya itu untuk mengenal kebenaran Tuhan. Yang mereka didik itu adalah kebaikan hidup di dunia ini, yaitu ya tata krama, ada istiadat, tradisi. Saya bilang itu hal yang baik, bukan buruk gitu. Daripada tidak dididik teman-teman, makin kacau lagi. Tapi kurang teman-teman apabila kebaikan duniawi ini diperbandingkan dengan kebenaran kekal yang dari Tuhan inginkan gitu. Nah ini yang disayangkan itu. Nah saya generasi saya kebenaran mengenal kebenaran Tuhan dan firman Tuhan itu kan bukan oleh karena orang tua saya atau kakek nenek saya, tapi situasi kondisi yang membuat saya jadi sekarang lebih mengenal akan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan teman-teman. Nah ini ya kalau buat saya yaitu kasih karunia Tuhan yang menyebabkan saya bisa seperti ini gitu. Meskipun dimulainya dengan hal-hal yang mungkin dianggap aneh gitu, dianggap tidak wajar, bahkan dianggap kebodohan, ya baik oleh keluarga saya, baik oleh keluarga kecil saya dalam arti kata kakak adik, keluarga kakak adik saya, bahkan keluarga besar saya, keluarga paman dan bibi saya, mungkin bisa anggap saya ini aneh, tidak wajar, bahkan bodoh gitu, bahkan bisa dikucilkan teman. Itu konsekuensi kita untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Itu konsekuensinya memang seperti itu teman-teman. Jadi semua dalam hal melakukan firman Tuhan itu kita tidak aneh akan menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Ya ini kenapa? Karena kita nggak bisa nyalakan dunia, karena bagi dunia apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang yang lebih mengenal akan kebenaran firman Tuhan, ya dianggapnya ketidakwajaran teman-teman, aneh, ketidakwajaran, bodoh gitu. Ya aneh, ya ini dianggapnya udah nggak normal aja gitu. Nah ini yang kembali yang saya rasakan dari saya pribadi, saya alamin seperti itu teman-teman gitu, yang mengalami perubahan hikmat gitu ya, bahwa kebaikan orang tua, nenek moyang itu tidak salah, yaitu kebaikan duniawi gitu. Tapi kayaknya kurang deh kalau sampai kita pengen masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang kendaki dalam hidup kita, karena parameternya beda teman. Jadi orang balik lagi orang dunia, orang berkeyakinan parameternya adalah DNA hidup adalah meninggal dunia gitu, bahkan dianggapnya itu malah kekal gitu. Kekal itu ya 120 tahunan gitu. Padahal kalau versi kekalnya Tuhan itu bukan 120 tahun, tapi tidak berbatas teman. Itu satu. Kedua, hidup di dunia ini bukan sasaran akhir teman-teman. Jadi hidup di dunia ini dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, dari sisi firman Tuhan adalah bagaimana tempat proses gitu. Di dunia ini adalah bagaimana kita diproses untuk bisa menentukan posisi kita di alam akhirat nanti teman-teman. Bukan dunia ini adalah the end-nya, akhir dari tujuan kita. Atau mungkin kita bisa perkatakan rumah kita itu bukan di dunia ini teman-teman, tapi rumah kita itu adalah di akhirat nanti gitu. The end kita ya ada di sana. Nah proses di dunia ini adalah bagaimana proses hidup ya kita untuk bisa waktu meninggal dunia itu mendapatkan penghakiman, mendapatkan penghukuman. Apakah kita ini layak masuk ke mendapatkan kebinasaan kekal bagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, atau masuk ke dalam keselamatan kekal bagi orang yang melakukan firman Tuhan? Nah kembali lagi teman-teman, apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, terus bagaimana teman-teman kita bisa mengkategorikan bahwa kita ini melakukan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan? Ya ada resiko bahwa kalau kita tidak melakukan firman Tuhan adalah kita bisa tergelincir masuk ke dalam kebinasaan kekal. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan berarti kita akan mendapatkan keselamatan kekal. Ini semua teman-teman apabila kita tidak kenali dari firman-Nya, nggak mungkin bisa kita lakukan teman-teman. Jadi untuk melakukan itu kan syaratnya harus mundur gitu. Ya harus mengerti akan firman Tuhan dan harus mengenal akan firman Tuhan. Untuk mengerti dan mengenal ini butuh kemauan teman-teman. Kemauan dari manusia ya untuk mau mengenal dan mengerti akan firman Tuhan dan Tuhan Allahnya gitu. Nah
kendalanya teman-teman, kalau kita udah bicara dari mulai pengenalan, pengertian atau melakukan firman Tuhan, itu Tuhan itu bisa kita libatkan teman-teman. Karena kalau kita sudah lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, lebih mampu mengerti akan Tuhan, Tuhan nanti bukakan teman bahwa untuk mampu mengenal, mampu mengerti dan mampu mengerti firman Tuhan itu memang simpel sekali. Kita harus menghidupkan roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua manusia ini, bukan cuma manusia Nasrani aja, tapi orang Muslim atau yang lain pun sama. Ada roh Tuhan yang sudah ada di dalam setiap manusia ini gitu. Nah, roh Tuhan itu tinggal dihidupkan aja teman-teman. Minta Tuhan hidupkan roh itu di dalam kita, sehingga kita bisa mampu mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan gitu. Yang agak repot teman-teman, bukan bicara mengenal, mengerti, atau melakukan firman Tuhan, tapi kemauan teman, kemauan waktu awal. Karena waktu kemauan waktu awal itu tidak bisa, roh Tuhan pun tidak bisa membantu untuk membuat kita mau gitu, mau mengenal, mau mengerti, dan mau melakukan firman Tuhan. Itu nggak bisa teman. Kemauan itu memang Tuhan berikan hak bebas untuk kita, free will untuk manusia gitu ya, untuk menentukan mau mengenal, mau mengerti, mau melakukan firman Tuhan atau tidak. Itu free will-nya ada di manusia teman-teman. Tuhan tidak bisa paksakan itu gitu. Karena kembali lagi ada satu komitmen gitu antara Tuhan dengan iblis gitu, bahwa untuk mau itu dua-dua pihak tidak bisa memaksa teman. Iblis tidak bisa memaksa gitu, Tuhan pun tidak bisa memaksa. Jadi soal kemauan itu adanya di independen, kedaulatan dari manusianya sendiri teman-teman. Jadi yang memang yang paling susah itu berarti kemauan teman-teman. Jadi kalau kemauan itu tidak ada, ya nggak bisa terjadi apa-apa. Yang tadi dikatakan kalau nenek kakek nenek kita tidak mengajarkan orang tua kita akan kebenaran firman Tuhan, kebaliknya orang tua kita tidak mengajarkan kita untuk kebenaran firman Tuhan, nah kitanya otomatis akan berlanjut juga sama teman, tidak mengajarkan kepada anak kita ya untuk kebenaran firman Tuhan, dan anak kita otomatis tidak mengajarkan juga kepada ya cucu kita gitu ya. Nah ini dosa-dosa seperti ini yang mesti kita sadar bahwa apabila kakek nenek kita melakukan dosa, dalam arti kata tidak melakukan apa yang firman Tuhan perintah teraturkan itu, dampaknya itu teman-teman harusnya bisa dari kakek nenek itu ke orang tua kita dan ke kita. Itu generasi 2-3 generasi, bahkan ke cucu kita teman-teman. Nah ini jangan sampai teman-teman, kalau kita yang sudah tergerak untuk bisa berbeda gitu dengan orang tua kita atau kakek nenek kita, ya kita mengharapkan supaya generasi kita berikutnya gitu ya, anak-anak kita, cucu kita itu ya jangan terjebak seperti ya apa yang dialami orang tua dan kakek nenek kita. Nanti nggak habis-habis teman-teman. Nah ini yang dikhawatirkan itu teman-teman. Jadi perbedaan antara duniawi gitu, orang ini sama-sama orang tuanya teman-teman, sama bareng-bareng orang tuanya, tapi cara menilai kebenaran hidup itu berbeda teman-teman. Jadi ada orang tua yang mungkin kategorinya adalah orang dunia atau orang yang berkeyakinan, itu ya kategorinya itu adalah kebenaran duniawi gitu. Nah kalau saya bilang kebenaran duniawi itu supaya tidak mirip-mirip sama dengan kebenaran yang kekal, ya saya kategorikan ya kebaikan gitu teman. Bahwa kebenaran orang duniawi itu adalah kalau bagi kita, bagi orang yang lebih mengenal kebenaran akan firman Tuhan, itu adalah kebaikan teman, bukan kebenaran itu. Saya tidak katakan bahwa adat istiadat tradisi itu adalah hal yang buruk, saya tidak katakan begitu gitu. Jadi kalau tidak ada adat istiadat atau tradisi, manusia itu bisa kayak binatang semua tuh, makin kacau semua. Jadi adanya tradisi, adanya adat istiadat itu saya bilang itu kebaikan gitu. Itu yang harus dipertahankan supaya ada kebaikan. Tapi kebaikan itu tidak cukup gitu ya. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bagaimana kebaikan itu harus disempurnakan. Nah disempurnakannya itu menjadi kebenaran firman Tuhan tadi teman-teman. Jadi kebaikan itu adalah hanya sebagian dari apa yang diperintah teraturkan oleh kebenaran firman Tuhan, tapi tidak komplit teman-teman. Jadi kalau kita mau komplit semua seperti yang Tuhan perintah teraturkan itu, ya kita harus mengenal kebenaran akan firman Tuhan. Baru kita akan melakukan semua kebaikan dan kebenaran yang Tuhan rancang kehendaki bagi manusia agar bisa masuk ke dalam keselamatan, mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal tadi teman-teman, mendapatkan satu damai sejahtera yang
kekal itu di dalam surga, mendapatkan damai bisa masuk ke dalam surga untuk hidup kekal bersama Tuhan di dalam surga. Itu targetnya Tuhan seperti itu teman-teman. Sedangkan target duniawi kan bukan itu teman-teman. Target duniawi itu karena parameternya adalah duniawi saja gitu. Yang tadi dikatakan bagi orang dunia bisa dianggap kekal lama gitu, tapi karena mereka tidak memikirkan akan kematian gitu. Tapi kalau bagi sisi rohani yang namanya dunia itu kan ada batasnya, 120 tahunan maksimal gitu. Nah itu kan ada batas yang disebut fana tadi gitu. Nah ini yang kadang-kadang nggak disadari orang dunia, orang berkeyakinan itu teman-teman. Jadi parameternya kalau orang duniawi itu bagaimana mencapai mengumpulkan harta benda teman-teman di duniawi ini gitu. Itu adalah target sukses duniawi, dan segala macam dihalalkan teman-teman. Untuk mendapatkan target sukses duniawi itu segala macam aja dihalalkan. Ada yang korupsi, ya ada yang menyelundup, ada yang menipu, ada yang semua dilakukan. Yang penting bisa mendapatkan target sukses duniawi, pengumpulan harta benda di dunia ini. Itu satu. Begitupun soal kebahagiaan teman-teman. Bagaimana caranya orang dunia mendapatkan kebahagiaan itu? Relatif sekali teman-teman. Jadi apapun juga dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, meskipun itu sifatnya semu. Ya misalnya bagaimana minuman keras, bagaimana merokok, mengganja, ya narkoba, dunia malam mungkin, ya segala macam diperbuat teman-teman. Tapi semua itu semu semua teman-teman. Dan mereka anggap itu adalah kebahagiaan duniawi gitu. Nah, begitupun juga untuk mengumbar nafsu, bagaimana membuktikan bahwa mereka itu sukses hidup di dunia ini, ya biasanya pamer teman-teman. Pamer akan hal-hal duniawi gitu. Ya baik dari mulai rumahnya, mungkin dari mobilnya, dari pakaiannya, dari tasnya, dari segala macam teman-teman, dari pola-pola hidupnya, cara makannya, segala macam. Ya dia akan pamerkan kepada sesamanya bahwa ya dia itu ya sukses gitu. Maksudnya buktikan begitu. Jadi butuh untuk membuktikan kesombongan, keangkuhan itu ya lewat bagaimana memuaskan nafsu duniawi. Dan dunia kan anggap teman hal-hal seperti itu adalah hebat teman. Apalagi zaman sekarang gitu. Kalau kita lihat di YouTube ya semua orang jadi ribut istilah, ada sultan ini, ada sultan itu gitu. Ya orang-orang kaya disebutnya sultan katanya. Ada yang disebut crazy rich ini, crazy rich itu. Saya nggak ngerti kenapa kok jadi ada timbul istilah seperti itu gitu. Nah bahkan beberapa profesor yang mengenal akan kebenaran, contohnya Pak Renat Kasali gitu. Kadang-kadang Pak Renat Kasali katakan bahwa orang-orang yang kaya yang sebenarnya itu justru tidak seperti si crazy rich atau si sultan tadi gitu. Malah jadi rese kali kalau merasa kaya itu justru bagaimana tidak mau menampakkan diri kekayaan yang sebenarnya. Itu yang kaya, yang dalam arti kata benar, yang asli itu seperti itu teman-teman. Nah tapi kalau kita bicara itu kan dari standar duniawi teman-teman. Kalau dari standar rohani justru ya kekayaan duniawi itu bukan target utama teman-teman. Ya bukan itu gitu. Jadi kekayaan yang diharapkan oleh orang-orang rohani itu adalah kekayaan bagaimana mengumpulkan bekal untuk di akhirat nanti teman-teman. Bukan yang untuk di dunia sekarang gitu. Justru orang-orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan sangat khawatir apabila parameter kekayaan itu adalah parameter dunia. Ya justru parameter dunia, kekayaan dunia ini yang mencengkram gitu, menjerat gitu, yang mengikat, ya tidak bisa melepaskan dunia ini teman-teman gitu. Sedangkan Tuhan katakan yang namanya dunia ini semua juga akan ditinggalkan. Tidak ada kekayaan apapun juga yang ada di dalam dunia ini yang akan bisa terbawa untuk masuk ke dalam alam akhirat. Nggak ada teman-teman. Jadi yang bisa itu adalah apa yang kita buat di dalam dunia ini, ya dengan cara kita melakukan apa yang diperintah oleh firman Tuhan, itu otomatis rewardnya adalah bekal untuk di akhirat nanti, waktu saat kita menghadapi penghakiman dan penghukuman gitu. Jadi kalau cerita lebih dalamnya lagi teman-teman, bahkan orang-orang rohani yang lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan lebih dalam gitu, ya akan mengenal bahwa meninggal dunia itu
tidak cuma cukup mendapatkan penghakiman, penghukuman, ya masuk ke dalam surga saja teman-teman. Tapi ternyata di dalam surga pun ada klasifikasinya lagi teman-teman, gitu. Bahwa Tuhan itu sangat menghendaki bagi kita yang mengenal mengerti akan Tuhan, mengenal mengerti akan firman Tuhan. Tugas kita itu tidak cuma melulu hanya sekedar masuk ke dalam surga saja teman-teman. Tapi Tuhan ingin sekali kita bisa masuk ke dalam surga dalam kondisi kita sebagai keluarganya Tuhan di dalam surga gitu. Ya kita sebagai timnya Tuhan di dalam surga yang mengelola warga surga itu. Nah, apa sih gitu yang kita mesti lakukan di dunia ini untuk mendapatkan posisi yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita itu gitu. Ya kembali lagi teman-teman, kita di dunia ini tidak cuma cukup hanya melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan pengen kita itu bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu untuk sesama kita gitu, supaya sesama kita itu bisa melakukan firman Tuhan sehingga masuk ke dalam surga. Nah, waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama untuk bisa masuk dalam surga, itu rewardnya teman-teman, ya kita bisa masuk seperti yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita. Ya bagaimana untuk bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, menjadi timnya Tuhan di dalam surga, ya untuk mengelola warga-warga surga ini teman-teman sebagai pelaku-pelaku firman. Jadi kita hidup dari sisi Tuhan itu tidak cuma cukup berhenti menjadi pelaku firman Tuhan, tapi kita juga bagaimana menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Itu yang penting itu teman-teman. Nah ini saya coba langsung masuk ke dalam firmannya dulu teman-teman. Jadi basicnya itu dari kitab Lukas pasal 13 teman-teman. Coba teman-teman baca kitab Lukas pasal 13, saya bagi 2, 1 sampai 17 teman-teman, dan dilanjutkan nanti dari 18 sampai ke 35 gitu. Judul paragraf itu adalah dosa dan penderitaan teman-teman. Judulnya itu. Pada waktu itu datanglah kepada Nabi Isa beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Nabi Isa menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ya, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara-cara demikian. Nah ini kalau kita menyimak dari ayat 1 sampai 5 di sini teman-teman. Jadi penilaian benar atau tidak benar dalam hidup itu ya parameternya adalah dunia dibanding dunia teman-teman. Bukan dunia dibanding dengan firman gitu. Kalau dari kebenaran firman Tuhan kan dunia dibanding dengan perintah Tuhan di dalam firman-Nya teman. Dan ini nyata teman-teman bahwa dunia itu menilai kebenaran dunia sendiri gitu. Jadi yang tadi saya katakan ya kalaupun itu benar juga kategorinya ya kebaikan gitu, bukan kebenaran gitu. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Nabi Isa mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Nah ini dari sisi rohani teman-teman. Kita hidup ini tidak, kalau cerita Rasul Paulus pernah katakan gitu di ayat-ayat yang sebelumnya gitu. Ya bahwa hidup itu adalah apa ya, kalaupun misalnya hidup
ya tidak menjadi berbuah rohani, ya buat apa gitu? Apa nggak lebih baik meninggal dunia saja gitu? Ada istilah seperti itu. Nah ini dalam dalam perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini juga ini terbukti teman-teman, bahwa Tuhan itu menghendaki sekali bahwa kita ini hidup di dunia ini bukan dari tahun ke tahun sampai meninggal dunia itu tidak menghasilkan buah-buah rohani teman-teman. Menghasilkan buah-buah rohani adalah bagaimana kita mau mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, mampu mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, sehingga apapun juga yang dilakukan sesuai firman Tuhan adalah itu buah-buah bagi rohani teman-teman, yang menghasilkan buah bagi rohani. Jadi kalau di sini diumpamakan pohon ara ini tidak menghasilkan buah rohani, buat apa gitu? Apa nggak ditebang lagi gitu? Nah kita yang sudah lebih mengenal akhir kemuliaan Tuhan, kadang-kadang yaitu tugasnya kita teman-teman, bagaimana supaya keluarga kita, teman-teman kita gitu, yang di sekitar kita, bahkan kalau bisa di mana-mana sesama kita gitu, ya Tuhan inginkan supaya mereka juga menghasilkan buah-buah rohani teman-teman, supaya tidak ditebang oleh Tuhan. Ditebang oleh Tuhan ini dalam arti kata ya pasti masuk neraka teman-teman. Bagaimana tidak bisa diharapkan untuk masuk ke dalam surga, ya akan dibinasakan ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka tadi itu. Jadi Tuhan inginkan sekali kita maupun sesama kita itu bisa berbuah rohani teman-teman. Nah ini dilanjutkan, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Nabi Isa sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah teman-teman, kalau simak ayat 10-11 ini teman-teman, di situ dikatakan kalau bicara kita secara duniawi gitu, yang melihat orang sakit, contohnya perempuan yang bungkuk sudah 18 tahun ini gitu, ya kita pasti katakan itu sakit karena tubuhnya teman-teman, yang sakit itu tubuhnya. Tapi kalau dari sisi rohani itu tidak teman, bisa juga dikatakan karena itu sakit bungkuknya itu karena roh gitu, yang menyebabkan sakit itu karena roh gitu. Nah jadi cara pengobatannya berbeda teman-teman. Kalau cerita duniawi mengobati si perempuan 18 tahun yang bungkuk ini dengan teori-teori duniawi gitu. Tapi kalau kita bicara rohani, kita bisa mengadakan pengobatan itu dengan cara yang melepaskan roh jahat tadi teman-teman. Sehingga waktu tidak ada roh jahat di dalam perempuan itu gitu, yang perempuan 18 tahun itu jadi sehat lagi, tidak bungkuk lagi. Itu bedanya teman-teman, pengobatan cara rohani dengan secara tubuh gitu, yaitu di situ. Kalau tubuh ya kita ketemu dokter, kalau rohani, pengobat rohani ya ketemunya firman Tuhan dengan roh Tuhan gitu. Kuncinya itu, lepas nanti siapa yang dipakai alat sebagai alat Tuhannya, yaitu relatif teman-teman. Ketika Nabi Isa melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Nabi Isa menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Nabi Isa menjawab katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat untuk minum? Ya, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang yang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Nah ini satu contoh teman-teman, cerita bahwa kalau yang namanya hal-hal yang rohani itu kadang-kadang memang dianggap duniawi itu hal yang aneh teman-teman, yang tidak wajar itu tadi gitu. Tapi ya tetap cara-cara rohani, ya tetap cara rohani teman-teman. Jadi bukan bicara parameternya itu dari parameter kewajaran duniawi gitu ya. Hal rohani adalah ya wajar-wajar saja kalau tidak sesuai dengan kewajaran duniawi gitu, bahkan dianggap kebodohan gitu. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi ini udah masuk ke dalam Lukas yang pasal 13 ayat 18 sampai 35 teman-teman. Kalau menurut draft saya seperti itu gitu.
Nah, perikopnya perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Maka kata Nabi Isa, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Nah, ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh menjadi pohon, burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ya, seumpama ragi yang diambil seorang perempuan yang diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir separuhnya, seluruhnya gitu. Nah, ini kalau kita bicara biji sawi dan ragi itu, teman-temannya, itu kembali lagi kita ini ya akan bisa menjadi alat memberitakan kebenaran firman Tuhan itu efektif sekali sebenarnya bagi kita yang hidup di dunia sekuler ini, teman. Jadi kita harus membantu mentor rohaniawan itu, bukan cuma tugas mentor rohaniawan yang bisa membawa sesama kita mengenal akar kebenaran firman Tuhan. Justru kita ini, teman-teman, kita ini kalau di istilah Nasrani, kalau cerita mentor rohani atau rohaniawan kan sebutnya gembala, teman-teman. Tapi kalau kita orang ini marketplace di dunia sekuler atau pengusaha atau orang karir atau guru, disebut di Nasrani itu, di kitab suci itu disebutnya biasanya domba, teman-teman. Nah, ada istilah domba itu akan lebih mudah melahirkan domba-domba lagi, teman-teman. Jadi bagaimana sesama kita ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu lebih mudah apabila kita yang memberitakan kebenaran firman Tuhannya dibanding si gembala gitu. Gembala untuk melahirkan domba kan tidak bisa, teman. Gembala kan manusia gitu, nggak bisa. Jadi ya, gembala itu rohaniawan dan mentor rohani adalah tugasnya bagaimana mengajarkan teologi kepada kita. Tapi kita, teman-teman, harusnya yang akan lebih efektif memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya sesama kita juga melakukan hal yang sama dengan kita, karena kita domba, dia juga domba gitu. Kurang lebih maksudnya gitu, teman-teman. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Nabi Isa berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, jawab Nabi Isa kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan mendapat ratap dan retak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir. Ini cerita orang yang diselamatkan itu kan orang yang mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, teman-teman, bukan dari pikiran perasaan kehendaknya si manusia sendiri. Nah, orang-orang yang disebut ahli Taurat kaum Farisi itu seolah-olah melakukan firman Tuhan itu bukan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, tapi dari pikiran perasaan kehendaknya si manusia, si orang ahli Taurat dan kaum Farisi ini. Nah, ini yang ditolak oleh Tuhan, teman-teman. Ini yang disebut nggak benar tuh, ini gitu. Nabi Isa harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Nabi Isa, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Nabi Isa kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Ya, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu.
Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu itu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah ini saya sudah bacakan semua teman-teman. Saya coba masuk ke dalam draft aja, takut nggak keburu. Jadi Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Parameter orang dunia menilai perbuatan dosa adalah dengan standar pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa manusia yang disesuaikan dengan target sukses duniawi dan juga kebahagiaan duniawi, serta perihal pemenuhan kebutuhan nafsu-nafsu duniawi yang terkait dengan keangkuhan duniawi, teman-teman. Itu parameternya orang dunia itu selalu akan begitu. Parameternya berarti parameter duniawi, bukan parameter yang dikaitkan dengan rohani gitu. Nah, Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Sedangkan parameter rohani menilai perbuatan dosa adalah dengan berapa banyak orang tidak melakukan perintah serta peraturan firman Tuhan. Standar berapa banyak melakukan firman Tuhan harus didasari dengan berapa dalam mengenal dan berapa mampu mengerti, sebab berapa berani melakukan firman Tuhan. Itu parameternya gitu teman-teman. Apabila kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, jadi susah dengan parameter melakukan firman Tuhannya apa gitu. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Dalam hal mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, kita butuh menghidupkan roh Tuhan. Tanpa ada roh Tuhan, maka kita akan alami kesulitan bedakan antara hikmat pengertian dari Tuhan dan dari manusia. Jadi berbeda teman-teman, khususnya dari dasar teologi atau teori rohani. Jadi apabila kita hanya melakukan firman Tuhan itu dari dasar-dasar teori rohani, akhirnya menjadi firman Tuhan itu menjadi logos teman-teman, menjadi mati gitu. Tapi kita harus melakukan firman Tuhan itu dasarnya dengan menghidupkan roh Tuhan gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah itu akhirnya firman itu menjadi rema. Berarti firman itu terjadi ya karena pikiran, perasaan, kehendaknya dari Tuhan Allah sendiri teman-teman, dari lewat roh Tuhan tadi gitu. Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21 memberitakan firman Tuhan dengan melakukan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan keseharian kita akan jauh lebih mudah diterima dan dipelajari serta diikuti oleh sesama kita, karena keseharian hidup kita adalah kesaksian yang hidup akan firman Tuhan. Jadi hidup kita itu adalah firman Tuhan yang hidup teman-teman. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Hanya dengan melakukan firman sesuai hikmat yang dari pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan saja, maka kita dapatkan keselamatan kekal yang Tuhan rancang dan bagi kita. Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Rancangan dan kehendak Tuhan adalah hidup kekal di dalam surga dengan hanya menjalani peta kehidupan yang ada dalam firman-Nya dan hidupkan kompas kehidupan yang ada dalam roh-Nya. Dan kita harus paksakan benar-benar hidup mengikuti tuntunan akan firman-Nya dan roh-Nya selama kita hidup di dunia ini. Jadi kembali lagi teman-teman, untuk melakukan firman Tuhan itu harus memang mendapatkan paksaan teman-teman. Kita harus memaksakan diri. Makanya judul hari ini saya coba temanya gitu ya, paksakan hidup dengan mengikuti tuntunan, perintah dan peraturan firman Tuhan dan roh Tuhan selama hidup di dunia ini. Jadi kalau kita tidak paksakan seperti ini, kadang-kadang nggak mudah teman-teman, nggak mudah. Karena apa? Kita hidup di dalam dunia ini di lingkungan duniawi semua teman-teman. Jadi kalau kita tidak memaksakan diri untuk mengikuti perintah peraturan firman Tuhan, kita tidak mempunyai kekuatan roh Tuhan untuk bisa berani melakukan firman Tuhan, ya meskipun mungkin dianggap tidak wajar atau dianggap kebodohan bagi dunia, ini rasanya kita tidak akan bisa masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan teman. Jadi kembali lagi, memang hidup ini kita harus berani memaksakan diri teman-teman. Bagaimana caranya kita memaksakan hidup kita ini untuk bisa benar-benar mengikuti tuntunan, perintah dan peraturan firman Tuhan
dan roh Tuhan gitu ya. Selama kita hidup di lingkungan duniawi seperti ini teman-teman, tanpa bisa memaksakan diri, rasanya sulit teman-teman untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang untuk mendapatkan keselamatan kekal bagi kita semua gitu. Oke teman-teman, see you, bye bye.